Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya mau mengajak saudara untuk membaca surat Paulus kepada Timotius yang dicatat di dalam suratnya yang kedua, 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius ketika kita memiliki roh Allah di dalam diri kita, yang dicatat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 tadi. Yang pertama dikatakannya di ayat yang ke-6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Jadi Paulus berkata, ada karunia-karunia Allah yang ada padamu. Tentu itu maksudnya adalah karunia Roh Kudus, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Dia tidak mau kita menyimpan karunia itu. Nah sekarang, ketika Roh Kudus ada dalam kita, dikaruniakan kepada kita, maka dijelaskan ayat yang ke-7 dan ke-8 apa manifestasi daripada Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Yang pertama dia berkata, kita akan bangkit dari kelemahan kita. Dia berkata, roh yang membangkitkan kekuatan. Orang yang di dalamnya bekerja Roh Kudus, maka dia selalu punya gairah untuk mengikut Tuhan, untuk menghadapi hidup ini. Saudara, sekarang di daerah di mana saya tinggal, cuaca dingin sekali. Dan saudara lihat, saya pun masih pakai baju hangat. Walaupun dari jam 5 pagi saya sudah mandi, saya sudah melayani. Tetapi cuaca masih sangat dingin sekali. Tetapi apakah itu membuat kita lemah? Tidak. Keadaan luar tidak membuat kita malas-malasan, tidak membuat kita lemah. Tetapi karena Roh Kudus yang ada dalam kita, maka kita tetap bangkit dan memiliki kekuatan, bersemangat, bergairah. Yang kedua dikatakan, kalau karunia Roh Kudus kita terima, kita akan menjadi orang yang penuh kasih, saudaraku. Paulus di dalam surat yang lain kepada jemaat di Korintus berkata, kamu mengetahui semua bahasa, kamu punya ini, punya itu, bahkan kamu membakar nyawamu, membakar tubuhmu untuk orang lain. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Dan Roh Kudus adalah roh yang memberikan kita kasih, membangkitkan kasih dalam diri kita. Roh Kudus yang membuat kita mampu mengasihi orang yang jahat kepada kita. Roh Kudus membuat kita mampu tetap mengasihi orang yang berburuk sangka, orang yang mengkhianati kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga dikatakan, saudaraku, Roh Kudus itu membangkitkan ketertiban. Ketertiban ini berarti orang yang sukanya itu berdamai, orang yang tidak mau ada konflik, apalagi dia sendiri yang memicu konflik. Enggak. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak suka yang seperti itu. Ingat saudaraku, kepada kita dikaruniakan
Yang pertama tadi adalah kekuatan. Dan yang kedua adalah kasih. Dan yang ketiga adalah ketertiban. Dan yang keempat, ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang yang di dalamnya dikaruniakan Roh Kudus, dalam hidupnya ada Roh Kudus, dia memiliki keberanian untuk memberitakan firman Allah, untuk bersaksi tentang siapa itu Tuhan kepada siapapun itu, bahwa tidak ada jalan keselamatan selain daripada melalui Yesus Kristus Tuhan. Adakah engkau merasa Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu? Jika demikian, kau memiliki 4 hal ini, engkau akan menjadi pribadi yang memiliki kekuatan sekalipun keadaan kelihatan melemahkan. Yang kedua, engkau akan memiliki kasih sekalipun kadang-kadang kita tidak menemukan alasannya untuk kita berbuat kasih. Dan yang ketiga, engkau akan suka hidup tertib. Dan yang keempat, engkau akan berani memberitakan firman Tuhan seperti Stefanus, seperti Paulus, Petrus, dan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu. Kiranya hari ini Tuhan menganugerahkan Roh Kudus. Tuhan memberkati.